Anda pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa ya anak-anak yang tadinya super penasaran, begitu masuk sekolah kok kayak kehilangan percikannya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah filosofi pendidikan yang keren banget, yang tujuannya justru buat menyalakan lagi api itu. Semua ini kita ambil dari buku The Early Childhood Curriculum, karya Kroch dan Morehouse. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan besarnya. Jangan-jangan sekolah modern dengan segala tes standar dan jadwal yang kaku itu malah jadi pembunuh rasa ingin tahu alami anak-anak? Gimana menurut Anda? Nah, di sini nih kita bisa lihat ada semacam perang antara dua pendekatan pendidikan. Di kubu pertama ada sekolah yang serba skrip, kaku dan terstruktur. Guru ngikutin naskah, murid diukur pakai tes. Di kubu satunya, wah beda banget. Ini dunia di mana pertanyaan dan penemuan si anak lah yang jadi kompasnya. Jadi ini soal keteraturan lawan petualangan. Kira-kira mana yang lebih baik? Terus gimana bentuknya pembelajaran yang didasari rasa ingin tahu ini di dunia nyata? Penasaran kan? Nah, kita akan lihat satu contoh yang luar biasa, ceritanya tentang sebuah kelas yang bikin toko hewan peliharaan di ruang 4. Ini bukti hidup kalau rasa ingin tahu itu bisa jadi bahan bakar paling kuat buat belajar. Nah, semua ini berawal dari hal yang sederhana banget. Di kelas itu ada cacing, kura-kura, sama kelinci. Dan gurunya jeli. Dia lihat anak-anak kelas 1 ini benar-benar tertarik sama hewan-hewan itu. Disinilah momen ajaibnya. Bukannya bilang, oke, waktu main habis, kembali ke buku pelajaran. Guru ini malah melihat ada percikan. Dia nggak memadamkan api itu, tapi justru meniupnya lebih besar. Dia bilang, gimana kalau kita bareng-bareng selidiki soal hewan peliharaan? Keren kan? Dan dari sana rasa ingin tahu mereka itu kayak bola salju, makin lama makin besar. Mereka riset soal makanan hewan, ukurannya, cara merawatnya. Terus setelah mereka jalan-jalan ke toko hewan beneran, muncul pertanyaan baru yang lebih gila lagi. Gimana sih cara kerja toko hewan? Sampai akhirnya muncullah ide. Bisa nggak ya kita bikin toko sendiri? Dan ya, mereka memutuskan buat membawa petualangan ini ke level berikutnya. Selama beberapa minggu, mereka beneran bangun toko hewan peliharaan ruang 4. Lengkap. Ada produk buatan mereka sendiri, brosur, mesin kasir, bahkan jadwal piket. Dan ini penting banget. Ini bukan cuma main-main. Ini pembelajaran yang hidup, yang nyata. Proyek ini jadi serius banget sampai kelas lain, orang tua, bahkan kepala sekolah ikutan datang buat belanja dan belajar. Jadi, kalau kita lihat langkah-langkahnya, disinilah peran guru yang sebenarnya kelihatan. Dia bukan lagi bos yang ngasih perintah. Dia itu seorang pengamat yang jeli, pengusul ide, pembimbing, dan yang paling penting, fasilitator. Gurunya nggak ngasih semua jawaban di piring perak, tapi dia justru menciptakan sebuah arena bermain di mana anak-anak bisa menemukan jawaban mereka sendiri. Beda banget kan? Oke, keajaiban proyek toko hewan tadi itu bukan sulap, bukan sihir. Ini bukan kebetulan. Ada landasan teori pendidikan yang kuat banget di baliknya. Nah sekarang yuk kita bedah dua konsep inti yang bikin semua ini berhasil. Yang pertama, namanya pembelajaran berbasis inquiry. Gampangnya gini, biarkan pertanyaan anak yang jadi sopirnya. Biarkan rasa ingin tahu mereka yang menentukan arah pembelajaran. Ini perubahan total dari model lama yang duduk, diam, dengerin, hafal, menjadi ayo kita cari tahu bareng-bareng. Konsep kedua adalah integrasi kurikulum. Coba deh pikirin lagi soal toko hewan tadi. Itu bukan cuma pelajaran IPA kan? Jelas bukan. Waktu mereka nulis brosur, itu pelajaran bahasa. Waktu mereka ngitung uang di kasir, itu matematika. Waktu mereka desain produk, itu seni rupa. Dan waktu mereka belajar kerja sama bikin jadwal, itu ilmu sosial. Semuanya nyambung, jadi satu kesatuan yang alami dan punya makna. Dan yang perlu Anda tahu, ide-ide ini tuh bukan hal baru yang cuma ngetren sesaat. Ini adalah hasil pemikiran para raksasa di dunia pendidikan selama lebih dari 100 tahun. Mulai dari John Dewey di awal 1900-an, terus ada Piaget dan Vygotsky, sampai sekolah-sekolah Reggio Emilia yang terkenal itu. Jadi ini bukan sekedar teori, tapi pendekatan yang sudah teruji oleh waktu. Sekarang kita masuk ke elemen yang sering banget disepelekan, padahal krusial banget, lingkungan belajar. Para pendidik dari Reggio Emilia bahkan punya istilah keren untuk ini. Mereka menyebutnya guru ketiga. Coba bayangin deh, ruang kelas itu bukan cuma wadah atau kotak tempat anak-anak belajar. Bukan. Ruang kelas itu sendiri adalah peserta aktif dalam pembelajaran. Seperti kata Alfie Kohn, lingkungan yang ideal itu mendukung keinginan anak buat mencari tahu. Ruangan yang bagus itu seolah-olah bisa ngobrol sama anak-anak. Ngajak mereka buat eksplorasi, dan bisa beradaptasi mengikuti kemanapun rasa penasaran mereka pergi.
Seorang peneliti bernama Elizabeth Prescott menemukan ada 5 dimensi penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang seimbang. Jadi intinya bukan cuma soal ada bahan yang keras kayak balok kayu atau yang lembut kayak pasir, tapi juga soal keseimbangan antara mainan yang punya satu solusi kayak puzzle dan mainan yang terbuka buat imajinasi kayak kostum. Ada area buat lari-larian, tapi juga ada sudut tenang buat fokus. Semuanya harus ada, harus seimbang. Dan jangan sampai lupa, laboratorium paling besar, paling canggih, dan paling gratis yang kita punya, alam bebas. Di luar sana itu adalah kelas raksasa. Anak-anak bisa belajar berhitung pakai batu dan daun. Mereka bisa belajar mengukur jarak antar pohon. Bahkan tanah pun bisa jadi papan tulis buat latihan nulis. Setiap sudut alam itu adalah undangan buat bertanya, bereksperimen, dan berkreasi. Oke, jadi buat apa sih repot-repot begini? Apa hasilnya? Apa gunanya? Nah, manfaat dari pendekatan ini ternyata jauh lebih besar dari sekedar nilai bagus di rapor. Nah, ini dia intinya. Pendekatan ini bukan cuma mencetak siswa yang pinter, tapi membentuk manusia yang utuh. Anak-anak jadi lebih mandiri, berani ambil risiko, dan percaya diri. Mereka jadi semangat belajar karena yang dipelajari itu datang dari minat mereka sendiri. Dan yang paling penting, mereka nggak cuma belajar apa yang harus dipikirkan, tapi mereka belajar bagaimana cara berpikir. Inilah yang namanya jadi pembelajar seumur hidup. Seperti kata Nelson Mandela, pendidikan itu senjata paling ampuh. Pada akhirnya, kalau kita percaya dan merawat rasa ingin tahu anak, kita itu nggak sekedar ngasih mereka ikan, tapi kita ngasih mereka pancing. Atau bahkan lebih baik lagi, kita ngasih mereka kompas dan peta untuk menjelajahi lautan pengetahuan mereka sendiri. Jadi pertanyaan terakhir untuk kita semua, gimana caranya kita bisa mulai membangun toko hewan peliharaan versi kita sendiri untuk anak-anak di sekitar kita?